Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anissa. Di video kali ini Nisa mau sharing aja tentang beberapa bulan lalu Nisa pergi ke psikolog. Tapi jangan mengartikan yang aneh-aneh dulu. Jadi psikolog dan psikiater itu sedikit berbeda ya teman-teman. Silahkan nanti searching aja sendiri. Tapi menurut yang Nisa tahu, setelah Nisa pergi ke psikolog, ya di psikolog itu kayak menangani seperti gangguan kecemasan, gangguan makan, terus gangguan suasana hati, dan yang lain sebagainya. Sebetulnya tidak wajib dan tidak harus juga ke psikolog. Cuma Nisa kemarin entahlah ya lagi kayak pengen aja gitu. Dan ya anggap aja kita tuh ibaratnya lagi di sekolah, terus kayak curhat ke guru BK, istilahnya gitu ya, kayak curhat aja gitu istilahnya gitu kan, bimbingan, konseling gitu kan. Dan Nisa banyak banget pelajaran yang Nisa dapat dari hasil curhatan Nisa kemarin. Jadi yang pertama Nisa kayak dikasih terapi, maksudnya diberikan saran dan masukan untuk install tubuh selama 1 bulan. Jadi sekitar 1 bulan itu Nisa dilarang. Jadi Nisa puasa dulu untuk minum atau makan yang dingin-dingin, maksudnya yang es ya, minum es, es krim, air dingin gitu dari kulkas. Terus Nisa juga puasa nggak makan mie instan dulu, dan puasa alat elektronik, IT dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau main handphone seperlunya aja pas Januari kemarin itu. Yang kedua adalah terapi ikhlas, dengan cara setiap hari selama 1 minggu itu sedekah pagi di bawah jam 10, tapi ngasihnya itu ke anak-anak gitu, itu selama 1 minggu. Atau selama 1 bulan kita kayak ngasih gitu, tapi nominal kedua. Misalnya di dompet kamu tuh ada uang 50 sama 100 ribu. Nah, nominal yang keduanya itu kan 100 ribu. Jadi yang nominal keduanya itu kamu kasihin ke orang lain selama 1 bulan. Jadi ya terserah mau pilih cara yang pertama ataupun kedua untuk melatih kita ikhlas. Poin ketiga, pelajaran untuk Nisa adalah kalau misalnya berbicara dengan anak laki-laki atau misalnya orang, manusia laki-laki, itu berbicara di telinga sebelah kiri, kalau misalnya perempuan di sebelah kanan. Jadi nantinya itu kayak lebih dimengerti aja gitu, lebih masuk aja ke pikiran anak atau misalnya ke pasangan kita, misalnya kayak gitu. Terus untuk poin yang nomor 4 adalah Nisa kayak dikasih masukan untuk kayak banyak membaca. Walaupun itu Nisa nggak disuruh, cuma Nisa kayaknya itu bermanfaat deh untuk Nisa gitu kan. Dikasih masukan untuk memperbanyak membaca, misalnya dalam 1 hari 1 halaman aja membaca, mau baca Al-Quran boleh, baca buku boleh, misalnya jadi 1 halaman bolak-balik ya, 1 hari, dalam 1 hari, untuk menghindari pikun ataupun psikosomatik. Jadi pas datang itu Nisa kayak ditanya gitu kan, emang kamu kenapa gitu kan, adakah kamu gelisah atau misalnya nggak tenang atau kenapa gitu kan. Enggak, alhamdulillah Nisa baik-baik aja, Nisa bilang gitu. Terus ada gangguan tidur enggak gitu kan, enggak juga. Kamu susah BAB enggak, misalnya kayak gitu. Enggak, alhamdulillah Nisa sehat, Nisa baik-baik aja. Nah terus psikolognya nanya kan, terus kamu kesini tuh kenapa, istilahnya gitu kan. Kalau misalnya kita nggak sakit gigi terus ke dokter gigi mau ngapain gitu kan. Tapi bisa aja kan untuk setahun sekali kita periksa ke dokter gigi, ibaratnya kayak gitu. Nisa bingung dari situ, Nisa mau ngapain ya, Nisa bilang dalam hati. Tapi nggak lama kemudian
kayak ngobrol gitu, terus Nisa kayak dikasih tes-tes gitu. Pas dikasih tes ditanya gitu kan, kayak ada tanya jawab kayak gitu. Akhirnya tuh kayak unek-unek yang ada di dalam hati tuh kayak keluar gitu aja, ngalir gitu aja gitu. Dan silahkan untuk kamu yang sekiranya punya masa lalu yang kurang menyenangkan atau misalnya ada kekecewaan atau marah ataupun sedih berlebihan, intinya kita mempunyai emosi tiap manusia. Selama itu nggak berlebihan itu sebetulnya baik-baik aja, berarti kita normal ya kan. Tapi kalau udah berlebihan itu udah bermasalah dan nggak bagus juga. Jadi intinya jangan dipendem lah ya. Kalau misalnya sekiranya nggak kuat, butuh teman curhat, mending ke psikolog aja. Karena kalau psikolog itu dia kayak nggak ngebela yang bener, nggak nyalahin juga yang salah. Psikolog itu netral, tapi ada beberapa terapi yang bisa ngebantu kita untuk setidaknya sembuh gitu, pulih, nggak terlalu separah pas di awal. Kuncinya sih sebetulnya kalau misalnya nggak ke psikolog pun nggak apa-apa selama kamu masih mengingat Tuhan gitu kan, mengingat Allah, kamu masih baca Quran, masih banyak meminta dan berdoa. Menurut Nisa sih aman-aman aja ya nggak ke psikolog karena kita kayak punya pegangan gitu, kita punya untuk curhat gitu kan, ya Allah gitu kan, kalau habis sholat nangis curhat itu nanti unek-unek keluar sendiri sebetulnya. Dan intinya setiap manusia, tiap orang itu pernah berada di titik terendah gitu, pernah down, pernah kayak duh kayaknya gue pengen bunuh diri aja deh, atau misalnya kayak putus asa, kayak menyerah, kayak ada di titik di situ. Tapi dalam agama Islam itu nggak boleh, maksudnya nggak boleh putus asa gitu kan, dalam Al-Qur'annya juga ada. Intinya tetap semangat. Oh iya, Nisa juga kayak bikin kesimpulan gitu. Yang sebelah sini, Nisa tulis kayak orang ini dalam menjalani hidupnya itu atau ketika ada masalah, dia tuh berbuat negatif. Terus negatif thinking, pikirannya tuh negatif mulu, berprasangka buruk mulu istilahnya, dan akhirnya kan ngaruh ke pikiran, kesehatan, stres, nggak enak badan, pusing. Intinya kepikiran mulu dan jadi masalah lah buat diri sendiri. Terus banyak ngeluh, banyak nuntut ke diri sendiri dan ke orang lain, terus ngedumel, bersedih berlebihan, mager gitu kan. Yang dipikirinnya itu masalahnya aja, jadi yang ada pusing aja, pusing doang. Fokusnya tuh ke masalah. Terus nginget-nginget kesalahan orang lain, ingat kekurangan ataupun keburukan orang lain, dan kesel dan kecewanya itu berlebihan. Itu kan gak bagus ya. Terus intinya ya lama-lama nantinya saking pusingnya itu kayak ngeblank, kosong, kayak depresi, putus asa, menyerah, dan itu nggak bagus. Tapi untuk yang sebelah kanan, ini tipe orang yang ketika ada masalah atau menjalani hidupnya itu positive thinking, husnuzon, berprasangka baik gitu kan, berbaik sangka, banyak berbuat kebaikan yang bermanfaat positif untuk diri sendiri dan orang lain, banyak bersyukur, bersemangat, banyak bergerak, istilahnya gitu kan. Berusaha, dia melakukan hal apapun selama itu baik dan positif. Tawakal, menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Intinya menyibukkan diri lah ya, sibuk, saking sibuknya gak ada waktu untuk mager ataupun putus asa ataupun menyerah ataupun bersedih, gak ada waktu untuk itu karena kita sibuk gitu, menyibukkan diri dengan hal yang baik dan positif. Fokus ke solusi. Jadi ketika ada masalah, ini solusinya apa gitu kan. Terus banyak berdoa, banyak baca Quran, banyak meminta kepada Yang Maha Kuasa, dan banyak mengingat Tuhan gitu, karena itu yang menguatkan kita istilahnya gitu. Terus juga
mudah memaafkan, ikhlas, banyak bersyukur. Jadi bukan terserah sih maksudnya, lebih baik kan memilih yang sebelah sini. Walaupun Nisa nggak tahu sih ya, kamu sekarang lagi ada di pilihan yang sebelah mana, tapi Nisa lagi berusaha untuk menjalani hidup, menjalani hari-hari Nisa seperti yang sebelah sini. Ibaratnya tuh kalau misalnya punya utang, misalnya kayak gitu. Contoh aja ya, jika mempunyai hutang, kalau sebelah sini kan nantinya ngeluh, terus diem aja kan, mager gitu. Terus dipikirin mulu, akhirnya stres dan pusing sendiri. Dan sebelah sini dia ketika punya hutang, dia berusaha berdoa dan bertawakal. Jadi intinya semangat lah ya, karena ya punya hutang juga ya wajar-wajar aja istilahnya gitu. Tapi sebisa mungkin kita bismillah untuk meminimalisir. Tapi ketika mempunyai hutang, udah terlanjur mempunyai hutang, ya pastinya kan kita harus membayar. Jadi bersemangat. Terus juga ketika ada masalah gitu kan, belibet sama masalah itu, pusing gitu kan, karena cuma dipikirin aja, atau fokus cari solusi, kitanya sehat, bahagia, dan masalah itu selesai. Untuk video kali ini sekian dulu. Nisa mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata ataupun ada ucapan Nisa yang kurang berkenan ataupun kurang tepat ataupun kurang cocok. Nisa mohon maaf banget. Tapi ini Nisa hanya sharing aja dan semoga kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur, selalu memaafkan. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.